Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah motivasi kewirausahaan. Dosen pengampu yaitu Bapak Aceng Kurniawan, SE MSI. Saya merasa bersyukur dan bangga bisa mempresentasikan rencana produk yang saya buat kepada saudara-saudara yang tampan-tampan dan cantik-cantik. Untuk itu, perkenalkan nama saya Rifki Hidayat, mahasiswa semester 1 STEMBI Bandung Business School, NPM 10220087 dari Prodi Akuntansi S1. Baiklah, dalam 15 menit ke depan saya akan mempresentasikan rencana produk yang saya buat. Ditonton sampai selesai ya. Produk bisnis yang saya buat yaitu opak berem. Kenapa opak berem? Opak berem adalah makanan khas dari daerah saya, yaitu Desa Kirisik, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Opak berem berbahan dasarkan beras ketan yang dihasilkan dari petani sekitar dan juga gula merah asli yang mudah diperoleh di daerah saya. Selain itu juga opak berem adalah makanan yang banyak diminati dan juga bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Dan opak berem ini cocok sekali untuk dijadikan sebagai buah tangan juga, karena enak dan juga praktis. Motivasi yang melatar belakangi saya memilih produk opak berem ini, yang pertama adalah saya ingin mengurangi angka pengangguran. Dan juga saya termotivasi agar pemuda di kampung saya khususnya tidak perlu lagi mereka merantau jauh ke luar kota untuk mencari kerja. Selain mereka dapat berkumpul dengan keluarga, juga dapat memajukan perekonomian kampung saya dan juga menjaga tradisi yang hari demi hari mulai terkikis. Dan yang kedua, saya ingin menjadikan produk ini sebagai kuliner khas daerah saya yang tidak hanya dikenal di Jawa Barat, tetapi dikenal dari Sabang sampai Merauke. Dan mudah-mudahan bisa go internasional, amin. Keunikan dan yang membedakan dari produk-produk lain yakni keunikannya di sini saya masih membuat secara tradisional dan menggunakan bahan-bahan yang alami tanpa zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Contohnya beras hasil dari petani daerah saya, gula aren yang asli, dan juga masih menggunakan cara-cara tradisional yaitu dengan cara ditumbuk, lalu dijemur di terik matahari, dan yang terakhir dipanggang dengan menggunakan tungku api atau biasanya disebut dengan hawu. Selanjutnya yaitu target pasar. Dalam segmentasi geografisnya, produk opak berem yang saya buat, saya akan mulai di daerah tempat saya tinggal. Tetapi saya yakin dapat menyapa semua pasar di wilayah Indonesia. Yang kedua, secara demografis. Opak berem menargetkan orang di semua kalangan dan jenis kelamin. Produk opak berem diproduksi untuk semua kelompok dan untuk dikonsumsi semua orang. Yang terakhir dari segmen psikologis. Secara psikologis, opak berem ditunjukkan untuk semua kelas sosial, baik kelas atas, menengah, dan juga bawah. Mengingat harga perkemasan yang bisa dijangkau dengan harga pasar yaitu sebesar Rp30.000 sampai dengan Rp60.000 saja. Tidak hanya itu, opak berem juga diperuntukkan bagi orang-orang dengan gaya hidup praktis dan tidak ingin ribet. Karena mudah didapat dan juga dibawa, sehingga produk opak berem ini cocok sebagai cemilan keluarga dan juga sebagai buah tangan ke sanak saudara. Oke, baik, yang selanjutnya di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dengan biaya tetap. Biaya bahan baku bisa dibaca ya seperti beras ketan, gula merah, gula putih, kayu bakar, plastik pembungkus, stiker, serta packaging yang berbentuk keranjang ya. Di sini kenapa sih Kak ada packagingnya dua gitu sama plastik dan juga packaging? Jadi begini ya. Di sini saya akan membuat produk itu menjadi dua macam, yaitu dengan packaging yang sedikit unik gitu dengan ya harganya agak berbeda, dan juga yang menggunakan plastik dengan
harga yang sedikit lebih murah gitu. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ini adalah bentuk packaging dengan yang hanya dibungkus dengan plastik, dan juga ini yang dibentuk dengan menggunakan plastik lalu dibungkus dengan packaging yang berbentuk seperti keranjang gitu. Alasannya sih yang pertama, supaya yang ingin membeli produk saya itu untuk dijadikan oleh-oleh gitu, supaya terlihat elegan dan juga estetik begitu. Dan selanjutnya di sini ada biaya tenaga kerja, di mana biaya tenaga kerja ini mencakup saya dan juga asisten saya. Dan yang terakhir yaitu biaya tetap seperti sewa tempat, listrik, air, alat adonan, alat cetak itu dan lain sebagainya. Oke, baik, kita masuk ke lembar biaya bahan baku. Bahan baku bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada seperti gula merah, gula putih, beras ketan gitu. Dan ada harga beli. Harga beli ini kemasan 1 kilogram gitu. Terus harga 1 kilogramnya itu kita ambil contoh beras ketan gitu, 35.000. Terus jumlah yang akan saya gunakan itu sebesar 10 kilogram gitu. Jadi jumlah biaya itu dari 10 kilo dikali 35.000 sama dengan 350.000 gitu. Terus sama ke bawah sama terus dijumlahin jadi totalnya itu 741 gitu. Oke, dan selanjutnya di sini ada lembar biaya tenaga kerja. Tenaga kerja itu mencakup saya dan juga satu asisten saya gitu. Gaji per bulannya itu yaitu 1.050.000. Yang digunakan, maksudnya yang digunakan ini hari kerjanya ya. Jadi semisal contoh asisten saya itu bekerja dia cuma 7 hari gitu. Jadi 1.050.000 itu dibagi 30, jadi 35.000 dan dikali 7 menghasilkan 245.000 gitu. Sama juga ya punya saya 23 hari kerja yaitu 805.000 dan totalnya itu 1.050.000 ya. Oke, baik, yang selanjutnya ada lembar biaya tetap. Di sini ada jenis pengeluaran seperti sewa tempat, listrik, dan air. Terus biaya yang dibayar ada umur barang, ada yang 1 tahun, 1 bulan, dan ada yang 2 tahun gitu. Harganya itu menyesuaikan dari umur barang ya. Terus menghitung biaya per harinya. Bagaimana sih cara menghitung biaya per harinya gitu? Kita ambil contoh sewa tempat itu 1 tahun 800.000 ya. Berarti 800.000 dibagi 12. 12 dari mana Kak? Itu 12 itu dari 12 bulan itu kan 1 tahun ya. Terus dibagi 25 hari kerja gitu. Kan kita kerjanya itu cuma 25 hari gitu. Jadi menghasilkan 3.333 gitu. Terus gimana yang 1 bulan nih Kak? Kalau yang 1 bulan listrik dan air gitu. 1 bulannya itu 30.000 ya. Jadi itu gampang, tinggal 30.000 dibagi 25 hari kerja gitu. Menghasilkan 1.200. Terus ada lagi nih, bagaimana cara menghitung yang 2 tahun, Kak? Itu sama aja ya, yang 2 tahun itu contoh alat cetakan atau ayakan gitu, 2 tahun itu harganya 100.000 ya. Berarti 100.000 itu dibagi 2 tahun, dibagi 12 bulan, dan dibagi 25 hari kerja gitu. Sampai sini paham ya? Terus jadi menghasilkan totalnya yaitu sebesar 2.204.333. Oke, baik, yang terakhir yaitu total biaya. Total biaya di sini ada biaya bahan baku yang tadi kita hitung, ada biaya tenaga kerja dan juga biaya tetap. Biaya bahan baku yang tadi kita hitung ya 741, biaya tenaga kerja 1.050.000 dan juga biaya tetapnya 2.204.333. Menghasilkan totalnya yaitu sebesar 3.995.333 rupiah. Dan yang selanjutnya di sini ada total barang jadi gitu. Total barang jadinya itu saya menghasilkan 8,50 kg, kemasannya 800 gram, barang jadi
Yang bungkusan yang pakai plastik itu yang tadi kita mendapatkan 60 bungkus dan 15 bungkus packaging yang pakai keranjang gitu. Jadi totalnya itu sebanyak 75 pieces gitu. Adapun biaya per kantongnya saya mengambil 45.000 dengan packaging yang plastik dan 60.000 yang pakai packaging dengan keranjang. Bisnis opak berem ini layak dan patut didukung. Mengapa? Karena yang pertama sebagai makanan khas dari suatu daerah, membuka peluang kerja bagi orang lain, mempertahankan tradisi, dan yang terakhir memberikan produk yang sehat dan juga enak kepada konsumen karena dibuat tanpa zat kimia yang pastinya tanpa efek samping. Demikian presentasi produk yang saya buat. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.